Lah, emang komunikasi itu apa? Menurut lu apa sih? Bukannya yakin doang ya? Enggak dong, kan kalau misalkan di universitas nih kayak aku kan di prodi ilmu komunikasi. Jadi menurut kalian aku pelajarinnya tentang apa? Ngomong. Ngomong nggak? Marah-marah? Marah-marah. Jadi apa sih komunikasi? Emang aku koor lapangan. Jadi komunikasi itu Apa nih? ada dah. Jadi komunikasi itu biar aku jelasin ya teman-teman. Oke. Komunikasi itu penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain, satu pihak ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Nah, aku kayak gini itu juga berkomunikasi sama kalian. Terus kalian tahu nggak tujuan komunikasi itu selain menyampaikan pesan apa aja? Nggak tahu, kayaknya kita komunikasi itu kayak ngomong doang gitu loh guys. Asal cepet. Iya, yang apa aja mau diomongin gitu. Berarti menurut kalian komunikasi itu ngomong? Iya. Nah, komunikasi itu bisa secara verbal atau non verbal. Verbal tuh apa? Non verbal tuh apa? Nah, Enggak. Emang itu apa? verbal itu jadi ini kita secara lisan. Oh. Secara lisan kita lakukan ini. Ya, ini sekarang kita lagi komunikasi verbal. Nah, kalau non verbal itu misalkan misalkan ada yang ngerokok nih di sekitar kita. Terus aku nggak suka asap rokok. Terus aku nggak mau ngomong. Jadi aku cuma kayak Oh, kayak ekspresi gitu. iya, nah kayak gitu. Bener. Berarti bahasa tubuh juga. Nah iya, bahasa tubuh, ekspresi, mata, atau kayak biasanya kalau non verbal tuh bisa juga lewat musik, lewat tulisan gitu, jadi nggak secara langsung. Terus kalian mau tahu apa lagi? Tadi aku ada searching sih. Komunikasi itu ada unsur-unsurnya ya. Tadi aku dapat beberapa sih kayak komunikator, komunikan, saluran, pesan, konteks, umpan balik dan gangguan. Itu maksudnya gimana sih kan? Betul banget. Komunikasi itu ada unsur-unsurnya. Boleh nggak aku jawab ya? Oke. Jadi yang pertama tuh ada komunikator atau bahasa Inggrisnya tuh sender. Sender itu kan pengirim tuh. Karena gini tuh. Enggak, sender tuh send, kirim, sender berarti pengirim. Jadi aku sebagai komunikator nih di sini, aku ngejelasin ke kalian tentang apa itu komunikasi, apa unsur-unsurnya gitu-gitu. Nah, itu komunikator. Jadi kalau misalkan aku komunikator berarti ada dong yang menerima pesanku. Berarti kita. Nah iya, kalian yang menerima. Oh, kita bilangnya apa? Kalian namanya komunikan atau receiver. Receiver tuh bahasa Inggrisnya. Kalian komunikannya nih, aku komunikator, kalian komunikan. Terus ada juga pesan. Kan aku dari tadi menyampaikan tentang komunikasi itu apa sih. Terus sekarang aku lagi menjelaskan apa itu unsur-unsurnya sedikit lebih detail. Itu namanya pesan atau message. Itu berkomunikasi bukan harus salah satu unsurnya itu ya pesan. Jadi aku menyampaikan sesuatu, aku bertujuan untuk menyampaikan sesuatu. Terus ada medianya juga, tuh disebutnya tuh saluran atau channel. Jadi bisa lewat surat atau lewat, sekarang kan kita udah punya HP nih, jadi kita chatan, kita call, kita video call, itu sebagai media untuk berkomunikasi kita. Nah, terus ada lagi unsur lain, itu disebutnya tuh konteks. Kalau di ilmu komunikasi, konteks apa sih? Konteks itu tujuan aku menyampaikan pesan kalian. Tujuan maksudnya tuh kayak garis besar, kayak interpretasi. Bukan kayak, emang interpretasi. Jadi ya ini garis besarnya adalah komunikasi itu apa? Ya. Terus ada umpan balik atau bahasa Inggrisnya itu feedback. Nah, dari tadi aku menyampaikan pesan sebagai komunikan dan kalian memberikan aku umpan balik atau feedback sebagai komunikator gitu. Jadi dari tadi kalian menjawab aku, itu ngerespon aku, itu namanya feedback atau umpan balik. Ini balik banget ya. Terus Emang ternyata komunikasi itu nggak sesimpel yang di kepala kita guys. Komunikasi itu luas dan komunikasi sangat penting. Nah, unsur selanjutnya itu ada gangguan atau biasanya disebut dengan noise. Contohnya apa? Contohnya ini kita lagi di atas nih, kita lagi di atas kan. Terus cuacanya itu lagi dingin, berangin gitu. Itu untuk beberapa orang mungkin itu noise saat berkomunikasi. Mungkin kayak kamu nih lagi pakai jaket, ternyata kan kedinginan ya kan. Jadi mungkin agak terdistract karena dingin. Terus ada juga yang puter lagu sendiri. Nah, untuk beberapa orang ternyata mereka nggak mau ngedengerin lagu itu karena bukan dari coffee shopnya. Terus ada juga noise yang lain. Di sana ada orang lagi main game. Aku lagi ngerjain tugas. Nah, ada noise yang lain. Bisa jadi pas mereka nge-game itu mereka tuh kayak agak ribut gitu loh. Mereka agak ribut kayak misalkan kalah terus marah-marah. Terus ternyata kayak terlalu volumenya tuh terlalu nyaring gitu. Jadi untuk mungkin dari antara kita itu gangguan. Atau ada objek yang bergerak nih, misalkan aku lagi ngejelasin ini, terus ada objek yang bergerak. Nah, kalian terdistraksi dan dia adalah distraktor. Dia adalah distraksi tersebut. berarti dia ada noise-nya. Iya benar, kita di ilmu komunikasi mahasiswa-mahasiswi ilmu yang mempelajari ilmu komunikasi biasanya menyebut gangguan-gangguan itu dengan noise gitu. Ada noise. Nah,
Terus kalian tahu nggak jenis-jenis komunikasi apa aja? Sekarang aku ada yang tanya kalian. Emang ada jenisnya juga? Iya, komunikasi Banyak banget. tadi sudah 2. Tadi udah verbal dan non-verbal. Kirain itu doang. Itu jenis. Berarti bukan ya? Masih ada banyak lagi ya komunikasi ya. Benar, ada banyak. Nah, aku kasih clue deh. Komunikasi itu ada sebutannya tuh kayak ini mah nggak tahu. Kalian tebak. Kalau aku bilang, misalkan aku nanya, ke Kopi Nadi itu lewat mana ya? Atau dari sini itu belok kanan atau belok kiri? Atau dia di sebelah mana? Itu komunikasi apa, Cak? Arah. Hah? Itu apa ya, Ban? Komunikasi 2 orang. Nah, yang betul adalah Rasya karena ada unsur arah, ada diksi arah di bentuk komunikasi. Jadi ada namanya komunikasi 1 arah dan komunikasi 2 arah. Terus ada lagi bentuk komunikasi yang lain. Sekarang aku lagi megang apa? HP. Terus sekarang kan hampir semua orang tuh punya HP atau gadget ya. Nah, di dalam ini itu sering banget disebut sama orang-orang ini tuh eranya ini. Aku tahu. Apa? Digital. Benar banget. Rasya udah 2-0 sama Ivan. Komunikasi digital. Nah, komunikasi digital itu ini kita chatan. Oh, chatan tuh digital. Ya digital karena kita pakai medianya dari smartphone, dari ponsel kita. Terus ini ada komunikasi tebak lagi. Kita lagi apa nih? Lagi ngapain? Ini sekarang banget kita ngapain? Kamu ngobrol, Selain itu? diskusi. Iya benar, tapi kurang tepat. Ini sekarang kita lagi ngapain? Itu komunikasi 2 arah. No. Aku tahu. Apa? Tatap muka. Benar lagi. Rasya 3-0 ya sama Ivan. Yang tatap muka nih. Kita lagi berkomunikasi tatap muka. Oh, tatap muka. Nah, sepertinya tadi itu noise ya guys. Ya, Tadi itu itu noise. Itu noise guys, mengganggu komunikasi kita guys. Sedikit. Iya, dikit. Karena kita emang lagi berkelompok. Terus ada sama kayak pertanyaan sama kayak tebak-tebakan di awal, ada komunikasi 1 arah dan 2 arah. Nah, ini kayak semacam gitu. Mirip-mirip. Jadi ada yang iya dan ada yang tidak. Ada yang begini. Aku ngasih kunci ini ke kamu. Makasih. Nah, terus yang satunya yang aku bilang tidak itu kayak gini. Tolong kasih kuncinya ke Ikwan dong. Ngerti nggak? Apa tuh, Cak? Kayaknya langsung dan tidak langsung. Bener lagi, Rasya memenangkan kuis ini guys. Tepuk tangan dulu buat Rasya. Oke. Nah, menurut kalian sejauh ini yang aku jelaskan, komunikasi itu penting atau enggak? Kamu dulu, Cak. Karena sudah melihat ada unsur dan jenisnya kayaknya penting banget sih. Tapi kayak apa sih yang penting gitu? Iya sih, aku juga mikirin sih kayak itu. Oh, berarti jawabannya sama? Gak ada jawaban tambahan? Oke. Kalau di ilmu komunikasi, kenapa komunikasi itu penting? Karena komunikasi itu yang paling penting adalah komunikasi itu, proses komunikasinya itu menentukan keberhasilan penyampaian pesan. Nah, misalkan hari ini kita nggak ketemu, atau misalkan hari ini aku nggak tiba-tiba pengen nanya, menurut kalian komunikasi itu apa? Mungkin kalian tetap tahunya komunikasi itu sekedar ngomong, dan ilmu komunikasi di kampus itu mempelajarinya cuma tentang yapping. Nah, kalau kita nggak ditakdirkan untuk membahas ini hari ini, karena tidak berkomunikasi, ya tujuan aku jadinya nggak berhasil nih untuk mengubah persepsi kalian tentang komunikasi gitu. Nah, jadi komunikasi itu penting. Salah satu contohnya adalah kegiatan kita saat ini. Aku mencoba memperluas persepsi kalian tentang komunikasi. Terus kenapa lagi komunikasi itu penting? Karena komunikasi itu dasar dari semua interaksi manusia. Gimana sih maksudnya? Jadi ini kita lagi kepanitiaan. Nah, kita ada panitia, ada volunteer. Nah iya, namanya rapat apa emangnya bang? Rapat divisi festival, divisi acara. Nah kalau misalkan kita lagi kepanitiaan, kita ada acara nih, kita kepanitiaan, pasti ada panitia kan di acara. Nah, benar kan? Harus ada panitia kan di acara. Nggak mungkin kan mereka kayak kerjanya sendiri-sendiri. Nah benar tuh. Ada yang ini kebetulan lagi free jadi pada main. Iya benar. Ada yang main keras, ada yang main game.
gamenya nggak usah dilihat. Ya, game yang perlu dilihat guys. Jadi komunikasi itu dasar dari interaksi manusia. Maksudnya adalah kalau misalkan kita tidak mengkomunikasikan, salah satu contoh yang aku ambil adalah kita lagi kepanitiaan. Kalau misalkan kita nggak berkomunikasi, nggak mungkin kan kerjaan kita itu Selesai. ya selesai. Kalau misalkan divisi acara ini nggak dibentuk atau divisi-divisi lain nggak dibentuk, terus orang-orang yang cuma tinggal masuk kayak volunteering, terus ada panitia-panitia yang ditarik untuk jadi panitia. Kalau misalkan nggak dibentuk divisi-divisi, nggak mungkin kan? Itu noise lagi. Nggak mungkin kan kita tahu job desk kita itu apa. Kalau misalkan kita nggak komunikasi, mungkin aja kita aku pengen ngerjain poster. Padahal ternyata ada orang lain juga yang ngerjain poster di dalam kepanitiaan ini. Jadi kayak kerja 2 kali gitu. Iya. Miskom. Iya benar. Nah itu istilah yang paling sering digunakan terutama sama anak-anak gen milenial, Gen Z, karena sering banget terjadi miskomunikasi. Aksi miskomunikasi itu ya kayak gini. Salah satu contoh yang aku ambil tadi. Salah-pahaman. Iya, kesalahpahaman benar. Kalau misalkan nggak ada divisi yang dibentuk kayak gini, terus gimana dong kita kerjanya? Kita kan ini lagi berkomunikasi kelompok nih. Nah, komunikasi itu penting juga. Kenapa? Karena kalau komunikasinya buruk itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kayak miskomunikasi tadi, gitu. Bukan kayak emang miskomunikasi. Jadi kalau kita nggak komunikasi, ya banyak pasti terjadi kesalahpahaman. Salah satu contohnya deh, silent treatment atau pesan yang disampaikan itu sebenarnya bukan itu. Misalkan kayak, misalkan di situ, misalkan tadi ada yang ngerokok. Nah, aku nggak suka sama asap rokok. Terus aku begini kan, ini aku memberikan gestur aku tidak terima asap rokok. Nah, ternyata orang yang merokok itu notice kalau aku tuh nggak suka sama asap rokok. Tapi pas ditanya sama perokok tersebut kayak, oh kamu nggak suka asap rokok kak? Kamu atau kamu ada penyakit yang nggak bisa toleransi sama asap rokok? Terus aku bilang, nggak apa-apa aman kok, sumpah aku nggak apa-apa banget sama asap rokok. Aku udah biasa. Padahal sebenarnya adalah aku Anti banget. iya, aku anti banget sama asap rokok. Dan mungkin aku malah menyimpan kayak, aduh kenapa sih nggak peka banget, kan aku udah ngasih gestur kalau aku nggak suka asap rokok ya, setelah terhembusnya asap itu ke arahku gitu. Atau misalkan miskomunikasi apa lagi ya, misalkan tadi kita mau kesini, ini namanya Kopi Nadi, tapi tadi hujan, jadi kita mencari alternatif kan, selain Kopi Nadi kita mau kemana. Nah ternyata nggak ada lanjutannya nih, ini kita beneran di Kopi Nadi apa enggak, atau kita berpindah tempat yang bukan di Kopi Nadi apa gimana, nggak ada lanjutannya tuh. Jadi dan nggak ada yang nanya ini jadinya di Kopi Nadi atau enggak gitu. Jadi ya tes aja gitu, kalau emang di Kopi Nadi ada ya udah, kalau nggak ada mungkin baru ditanya, kalian nggak di Kopi Nadi? Oh enggak, kita di Klinik Kopi. Lah aku udah di Kopi Nadi, tadi kan di Kopi Nadi gitu. Salah satu contohnya kayak gitu. Nggak, tapi itu nggak terjadi sebenarnya guys. Kita jadi tetap di Kopi Nadi karena tidak ada yang mengkonfirmasi berpindahnya tempat. Jadi apakah komunikasi kita hari ini berjalan dengan baik? Iya, karena aku mengerti. Oke, ada pertanyaan nggak? Kayaknya cukup deh, karena tadi sudah banyak banget dibahas tentang komunikasi. Jadi aku baru tahu banget kalau komunikasi itu ternyata luas banget guys, gak sebatas cuma ngomong doang ternyata. Ternyata komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting banget. Terima kasih ya Ketut sudah ngasih tau kita tentang lebih dalam tentang komunikasi. Terima kasih sudah mau menjadi komunikatorku. Terima kasih sudah mau menerima pesanku. Terima kasih sudah menanggapi aku. Sampai ketemu lagi guys. Sampai lagi.